Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada bulan ini kita sudah menapaki tanggal 2 Rabiul Awal. Robi berarti ada yang mengatakan 4 habis, ada yang mengatakan habis. Awal ada permulaan, maka bisa dikatakan habis dalam permulaannya. Karena apa? Pada bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bulan ini banyak makna tersembunyi. Orang mengatakan bulan suci ada di bulan Ramadan. Tapi Pangersa Guru Agung mengatakan semua bulan adalah Ramadan. Maka bersyukur di bulan ketiga Hijriyah ini Allah mampukan kita untuk bisa bersama orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka seyogyanya kesyukuran itu bisa terbentuk dalam akhlak pribadi daripada sebuah manusia di alam jagat ini, wabil khusus ikhwan wal akhwat tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahasurya layasir narasa. Kita sering mendengar di kala bulan Rabiul Awal datang, para dai, para mubalik mengatakan dalam surat Al-Ahzab yang sering dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad pakai lam taukid, sungguh, sampai Allah mengatakan sungguh bahwa dalam diri pribadi Rasulullah ada budi pekerti yang baik. Rasulullah yang mana? Pada zamannya, pada saat kelahirannya pertama kali cahaya Islam masuk dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurullah itu berjalan sampai kepada guru agung kita Pangersa Abba Aus. Maka sungguh dalam diri pribadi Pangersa Abba Aus ada budi pekerti yang baik. Maka budi pekerti yang baik itu patutlah kita teladani. Patutlah kita ikuti jejak daripada Rasul yang menjadi uswah budi pekerti itu. Tapi ada hal-hal yang memang harus dikerjakan. Yang mereka mendambakan perjumpaan dengan Allah di yaumil akhir. Maka dikatakan wa zakarallaha katsira. Syarat untuk perjumpaannya dengan Allah di yaumil akhir, maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikir ini menjadi patokan dan pedoman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita, mendekatkan badan kita, mendekatkan rasa kita, nyawa kita hanya kepada Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab Fadailus Suhur di bulan ini, bulan ketiga, huruf kedua adalah huruf ba. Bagaimana Pangersa Abah menerangkan dalam huruf ba ini? Fa'amal ba'u fi hazas syahri al-bashirah. Huruf kedua dalam bulan ini bermakna bashirah, yaitu mata hati. Maka bashirah adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh hati yang telah tersinari dengan cahaya ilahi. Hati siapa yang tersinari cahaya ilahi? Hati orang-orang yang di dalamnya sudah mendapatkan talqin zikir. Tanpa talqin zikir itu tidak akan hati-hati manusia tersinari. Mungkin
hati itu menjadi tempatnya, sarangnya manusia untuk berbuat zalim. Maka di bulan Safar dikatakan, Syekh Junad Al-Baghdadi mengatakan bahwasannya al-ghaflatu anillah asyadu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih berbahaya daripada masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena lupanya seseorang kepada Allah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kedudukan akan berdampak kepada orang lain. Begitu pula kita. Kita lupa kepada Allah akan berbuat zalim, berdampak kepada keluarga kita. Kalau hanya diri kita yang terbawa tidak masalah. Tapi dampak-dampak itu yang menyebabkan seseorang yang lupa kepada Allah, maka lebih berbahaya daripada pada masuk neraka. Mereka membawa orang-orang lain untuk berbuat zalim, untuk berbuat tidak baik ke hadapan Allah. Maka di dalam kitab Syarah Ibnu Syarah Hikam dikatakan manusia itu sejatinya tidak harus mencari zat dan sifatnya Allah dan tidak mencari kodok dan kodarnya Allah. Tapi bagaimana manusia itu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mengenai zat sifat Allah atau kodok dan kodar itu otomatis itu diambil dari jalan kepasrahan, dari jalan-jalan yang memang sudah ada tempatnya pada diri manusia. Tetapi kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu pasti ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada mujahadahnya. Maka semua itu harus dijalankan dengan baik oleh setiap manusia di alam jagat raya ini. Maka bersyukur kita sudah mendapatkan kemampuan indera penglihatan, kemampuan indera penglihatan secara batiniah, yang secara lahiriah sudah jelas. Kalau kita melek atau tidak tertidur, kita bisa melihat benda-benda apapun sepanjang pandangan mata kita tidak bisa. Yang kita tidak raih, pasti tidak akan kita bisa lihat. Tapi yang kita bisa lihat sebatas pandangan mata lahir saja. Tetapi Allah membukakannya dengan zikir ini, bagaimana basyirah itu terbuka untuk melihat hal-hal yang memang diperuntukkan kepada orang-orang yang pasti. Maka bersyukur kita itu mendapatkan kenikmatan yang paling baik dan paling sempurna. Maka dalam kitab Matnul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari menjelaskan, min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudgika. Di antara kesempurnaan yang ada padamu adalah Allah membagi atau memberi rizki kepadamu apa yang bisa mencukupimu dan dia mencegahmu dari apa yang bisa menyesatkanmu. Maka ini adalah contoh untuk kita bahwasannya dengan dibukakan pandangan batiniah kita, kita tidak akan tersesat apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada rezeki yang cukup, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Yang dengan keadaan seperti itu menjadikan kesyukuran dan mencegah diri daripada perbuatan-perbuatan yang menyesatkan.
Sebab sudah seringkali terjadi kekayaan dan kemewahan, jabatan, serta kekuasaan membuat orang terlena dan berfoya-foya dengan kekayaannya. Sehingga hal ini menjauhkan diri daripada jalan kebenaran. Bahkan dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7 Allah berfirman yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup. Untuk ikhwan wal akhwat pasti lebih dari cukup kalau sudah mendapatkan dua zikir ini, sudah dapat mengamalkan dengan baik sehingga kita dapat menata hidup dan kehidupan kita. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul Al-Iman wal Hayat, nikmat itu terbagi menjadi 7 macam. Karena apa? Basyirah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Maka beliau mengatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi kenikmatan dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, nikmat tentang proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang begitu mengagumkan. Yakni dari zat yang berasal dari tubuh manusia sendiri. Yaitu yang berupa sperma laki-laki, kemudian bercampur dengan ovum wanita. Maka firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Betapa sangat mengagumkan hanya dari setetes air mani yang bercampur dengan ovum, Allah menciptakan manusia yang lengkap dengan instrumen-instrumen yang diperlukan. Seperti mata, kaki, tangan, jantung, paru-paru, akal, dan hati, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu mampu bergerak menurut fungsinya masing-masing. Itu baru nikmat tentang proses penciptaan manusia. Bagaimana semua panca indera yang Allah berikan berfungsi. Berapa banyak kenikmatan yang diterima oleh manusia, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan karena dijadikan sebagai manusia. Beruntung sekali kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan bukan sebagai binatang, tumbuhan atau benda-benda mati lainnya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Allah atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia. Di antaranya dengan diserahkan segala macam-macam makhluk untuk kepentingan manusia. Contoh pasti tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan untuk manusia. Perempuan diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki untuk perempuan. Begitu pula namanya barang tambang itu untuk manusia. Tapi bagaimana manusia itu memfungsikan dirinya untuk melestarikan kehidupannya, melestarikan alam ini supaya mereka betul-betul tunduk patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah memuliakan anak-anak cucu Adam. Maka kami angkat sesuatu yang di daratan, di lautan. Kami beri rezeki kepada yang baik-baik. Itu yang sudah sering kita baca di dalam surat Al-Isra ayat 70 dalam tanbih. Allah sudah berikan kemuliaan yang luar biasa. Baik dari daratan, dari lautan, dari atas langit. Allah berikan rezeki kepada manusia. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga ada nikmat berupa ilmu dan perasaan.
Dengan diberikan ilmu dan perasaan oleh Allah, manusia dapat memanfaatkan segala macam makhluk yang ada di sekitarnya untuk kepentingan hidupnya. Dengan ilmu yang dimilikinya pula, manusia dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lainnya yang bodoh dan tidak berakal, yang berilmu dengan tidak berilmu, yang cantik dengan yang tidak cantik, yang maksiat dan tidak bermaksiat. Ini sudah terlihat kalau kita punya ilmu dan perasaan, maka kita akan menjangkau jauh dengan keilmuan itu. Kita akan melangkah lebih ke dalam dengan perasaan itu. Karena mereka itu berpadu dengan ketinggiannya, dengan rasanya. Maka Allah jadikan manusia itu menjadi tunduk, patuh, taat, istiqomah beribadah kepada Allah. Dan yang keempat adalah nikmat dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Manusia dapat memisahkan antara hak dan yang batil karena dikaruniai akal oleh Allah, dikaruniai ilmu oleh Allah. Karena itu apabila ada manusia yang mencampur adukan antara hak dan yang batil, yang manfaat dan yang mudarat, maka manusia yang demikian itu berarti tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kalau bahasa Pangersa Abah Aus mengatakan manusia binatang. Lebih sesat daripada binatang ternak. Karena apa? Tidak memfungsikan akalnya, tidak memfungsikan ilmunya, tidak memfungsikan imannya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang kelima, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nikmat menerima rezeki yang baik dari Allah. Dengan rezeki yang diterima, manusia dapat hidup secara layak. Akan salah besar apabila ada yang beranggapan bahwa rezeki yang diterimanya itu didapat karena kepandaian dan kegigihannya atau keilmuannya dalam berusaha. Kepandaian dan kegigihan itu hanya bukan alat dan ikhtiar, sedang hasilnya Allah yang menentukannya. Maka dalam surat Sabah ayat 24 Allah berfirman, katakanlah siapakah yang berizki kepadamu dari langit dan bumi. Katakanlah Allah. Dan yang keenam, yaitu nikmat yang berupa iman, taufik, hidayah, dan hidayah. Kenikmatan yang berupa iman, taufik, dan hidayah ini hanya dirasakan oleh orang-orang mukmin. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 7 Allah berfirman, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dari ayat ini, menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud taufik ialah kehendak Allah yang datang darinya sendiri terhadap hambanya untuk mengerjakan kebaikan. Diberikan kesanggupan untuk melakukan perbuatan yang diridhoinya, yang didorong dengan kecintaan kepadanya. Adapun yang dimaksudkan hidayah itu petunjuk dan bimbingan seorang yang mulia untuk sampai kepada yang dicita-citakan, diharapkan manusia. Kebanyakan masyarakat hanya mengenal rangkaian kata taufik, hidayah, dan inayah, tetapi menurut Imam Al-Ghazali, kata taufik tersebut serangkai pula kata tasdid dan ta'yid. Maka lebih lanjut dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa yang disebut ta'yid tersebut adalah pertolongan Allah dalam kehidupan seorang hamba yang diridhoinya. Adapun inayah yang Imam Ghazali katakan disebut rusd, yaitu hidayah dapat mendorong atau menggerakkan seseorang untuk mencapai kebahagiaan, dapat mengatasi rintangan-rintangan yang menghalangi dia dalam mencapai cita-cita.
Maka manusia sudah diberikan iman, taufik, dan hidayah. Bagaimana Allah berikan ini, mereka harus bisa menjauhi hal-hal yang membuat mereka sesat, yaitu enggan memahami dan mengkaji yang hak. Kadang-kadang terlalu menurutkan hawa nafsu, terlalu angkuh dan sombong, tercekam rasa takut yang berlebih-lebihan. Dengan Syekh Rashid Ar-Ridho mengatakan, hidayah itu benar-benar datangnya dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan hidayah, bahwa Rasulullah sendiri pun tidak bisa. Seperti paman beliau tidak bisa diberikan hidayah. Kita ini hanya pelaksana saja untuk menyampaikan risalah-risalah yang Allah berikan. Dan yang terakhir, nikmat persatuan dan persaudaraan. Dengan nikmat ini, orang mukmin dapat bergaul, ikhwan wal akhwat dapat bergaul dengan baik, tanpa menjelek-menjelekkan, tanpa menjatuh-jatuhkan, tapi betul-betul menghimpun dalam ikatan yang kuat seperti sapu lidi diikat yang kuat, maka mereka bahu-membahu untuk membersihkan sesuatu, bahu-membahu untuk senantiasa mereka bisa bersama orang-orang yang senantiasa ikhtiar dalam mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan Allah bukakan basirah kita, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berfikir, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.